Baik, ini bagian kedua ya. Jadi saya ulang sedikit bagian akhir. Jadi masalah yang ketiga adalah semua orang itu hanya melihat angkanya, yang mana tidak salah kalau untuk deteksi awal ya, untuk proses-proses awal secara cepat nggak salah kalau hanya melihat angkanya. Misal dokumen seseorang punya kemiripan lebih tinggi dari rata-rata kemiripan dokumen lain misalnya yang diusulkan, nggak masalah juga gitu. Hanya saja kalau kemudian angka kemiripan itu hanya angkanya kemudian dipakai untuk membuat suatu keputusan, nah di situ mulai salah. Jadi masalah ketiga itu ya. Nah keputusan itu keputusan apa ya, bisa sampai yang paling fatal misalnya menggagalkan proses kelulusan mahasiswa misalnya, atau menggagalkan proses kenaikan jabatan misalnya, artikel itu menjadi tidak bisa dipakai sebagai syarat khusus misalnya untuk naik jabatan, artinya kan proses akan batal. Nah kalau hanya dari angka itu kemudian para pimpinan ini memutuskan satu proses jadi berhenti, nah itu kan fatal. Sementara apa yang tersembunyi dari angka itu nggak pernah dilihat begitu. Angka itu merepresentasikan apa, kemiripan apa, itu nggak pernah dilihat. Alasannya tentu macam-macam. Yang paling klasik ya pimpinan atau operator itu merasa itu biar operator, itu tendik misalnya gitu ya. Padahal itu nggak sulit sebenarnya melihat itu. Memang jelas-jelas kok hasil Turnitin itu bisa di print, bisa dijadikan PDF. Nggak sulit, tinggal dilihat aja satu. Ambil sampling aja. Yang mirip 4% misalnya. Itu tuh sejauh apa kemiripannya, dan kemiripannya itu masuk akal nggak itu dianggap mirip, yang kemudian mengganggu seolah-olah artikel itu dianggap tidak memenuhi kaidah akademik, atau fatalnya si penulis melakukan plagiarisme misalnya. Itu dengan gampang bisa dilihat ya. Tapi orang-orang di mid level manajemen itu seringnya tidak melihat itu. Mohon maaf bagi yang memang melihat ya, yang mau bekerja secara teknis, saya mohon maaf. Saya pun berusaha ingin selalu begitu. Masalahnya adalah ada banyak orang yang tidak melakukan itu, kemudian dia membuat keputusan. Nah, ini kan merugikan banyak orang ya. Dalam video ini tuh istilahnya apa, monolog. Dalam video monolog seperti ini memang saya tidak bisa melakukan presentasi ya, menunjukkan keanehan yang berakibat fatal ketika keanehan hasil deteksi Turnitin yang berakibat fatal ketika hanya dari angka kemudian dibuat keputusan gitu ya. Ya contoh aja yang paling gampang, ini yang paling gampang aja nih, yang saya bisa utarakan dengan cepat dengan kalimat pendek gitu ya. Turnitin itu bisa mendeteksi kemiripan itu bagian judul. Judul apa? Nama jurnal. Nama jurnal itu dianggap mirip, kemudian termasuk ada subtitle kan. Biasanya jurnal itu kan ada subtitlenya di dalam PDF paper itu ya, di dalam layoutnya. Misal jurnal misalnya jurnal kebumian Indonesia, kemudian ada subtitlenya. Visi misalnya menjadi rujukan kebumian yang terkemuka misalnya gitu ya. Nah, si header itu kan pastinya ada di setiap artikel yang terbit di jurnal itu. Masuk akal kan? Nah yang terjadi Turnitin menganggap itu mirip. Dan kemiripannya ketika diproporsionalkan, saya misalnya artikel itu memang punya kemiripan di bagian lain itu sangat rendah atau bahkan mendekati 0 misalnya. Nah tapi si Turnitin itu hanya mendeteksi bagian itu saja, maka persentasenya kan bisa tinggi, bisa lebih dari 20%. Single kemiripannya, single highlight itu, bagian itu saja tuh bisa lebih dari 20%. Saya pernah lihat itu bisa sampai 44%. Nah itu terus gimana?
Itu gimana? Itu kemudian dipakai menjadi rujukan untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan itu sekali lagi saya ulang, bisa sefatal misalnya menganggap dokumen itu menjadi tidak layak karena menyalahi aturan akademik misalnya, ada misconduct di situ, itu yang paling fatal. Dan akibatnya seseorang itu, mahasiswa nggak bisa lulus, dosen nggak bisa naik jabatan, ya setidaknya batal karena dia harus bikin syarat khusus yang lain misalnya. Sampai keputusan-keputusan yang sebenarnya itu menghambat. Misal, tolong dicek ulang, tolong diklarifikasi, tolong di macam-macam lah, ya, yang intinya jadi menghambat gitu. Ya oke, mengklarifikasi itu penting, perlu. Harus ada pernyataan juga dari penulis ya atau pengusul bahwa dia sadar itu di highlight, tapi dia juga punya argumentasi. Nah, ini bagian judulnya kok, ya kan, ini bukan substansi ini. Tapi kalau itu sampai berulang-ulang dilakukan dan si penelaah atau siapapun yang memeriksa artikel itu kemudian hanya melihat angka itu kemudian sudah antipati, mungkin ini apa ini begitu ya, kita kan nggak bisa mengendalikan perilaku orang ya gitu. Nah, kalau mayoritas orang melihat angkanya saja tanpa melihat miripnya itu ada di mana dan berpikir sedikit aja dengan cara yang gampang, ini tuh kemiripan yang dideteksi ini tuh kemiripan yang sifatnya tidak masuk akal. Tidak masuk akal artinya ya orang kalau 10 orang dibiarkan aja menulis tentang sesuatu, misalnya disuruh menulis tentang sesuatu 10 orang, 15 orang, mungkin 80% akan menuliskan dalam gaya yang sama. Nah, kalau yang seperti itu dianggap sama, apa ya masuk akal? Ya, dengan panjang kalimat yang mungkin 3 kata, 4 kata gitu ya, yang terdiri dari 3 atau 4 kata sama, bahkan Turnitin itu kadang tidak mendeteksi satu kalimat secara utuh konteksnya apa, itu dia nggak melakukan itu. Jadi dia misalnya ada satu kalimat, ada 3 kata di dalamnya dan 2 kata yang lain di dalamnya yang dipenggal oleh beberapa kata di tengahnya, itu 3 dan 2 kata itu bisa dianggap sebagai kemiripan yang berbeda dengan dokumen yang lain yang sama. Nah, itu kan aneh. Saya nggak tahu Ibu dan Bapak juga mengamati hal yang sampai serinci itu ya, mestinya ada lah gitu ya. Tapi mungkin Ibu dan Bapak tidak membahas itu ya. Saya ingin membahas itu yang saya tuh ingin mengeluarkan itu sebenarnya dari kegusaran saya gitu ya. Satu checklist keluar ya di awal tahun 2026 ini. Baiklah, jadi saya bisa cerita sejam untuk urusan hal-hal aneh yang dideteksi oleh Turnitin. Tapi saya memilih untuk tidak melakukan itu, cukup resumenya saja. Jadi saya bisa ringkas bahwa Turnitin ini oke untuk dipakai sebagai indikasi awal, karena terus terang kita nggak bisa ngecek kemiripan satu-satu ya, nggak bisa, kita perlu mesin, saya setuju. Dan kita banyak kampus menganggarkan sekian ratus juta misalnya untuk bisa dapat akses software itu, oke kita pakai, nggak masalah. Namun demikian ketika menafsirkan hasilnya, nah itu yang harus dengan pikiran yang sehat gitu ya, dan perlu perilaku yang go into details gitu ya. Demikian Ibu dan Bapak, mudah-mudahan menambah wawasan bersama ini. Saya juga ingin membagikan pikiran itu, bukan ingin Anda semua yang nonton ini yakin saya benar, nggak juga. Kalau kiranya saya ada salah ya ketik di kotak komentar ya. Saya nggak seperti yang lain mungkin yang minta Anda nuliskan itu tapi nggak pernah direspon. Insya Allah saya respon gitu ya. Nah, terutama kalau komennya substantif gitu. Terima kasih. Selamat menjalani 2026 dengan lebih menyenangkan. Semoga apapun yang kita kerjakan bisa jadi ibadah. Selamat pagi. Salam dari Bandung, dari kampus ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.